Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang HIV dan AIDS. Kami yang terdiri dari Aji Surya Dharma, Asad Aji Ma'arif, Krista Resti Starila, Deryani, Ernawati, Indri Sukmawati Agustini, Nur Hanifah, Windiryani, dan Zainal Arifin. HIV, Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menimbulkan AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi terutama dalam darah, air mani, atau cairan vagina. Sedangkan AIDS, acquired, ditularkan dari orang ke orang, imun, sistem kekebalan tubuh, defisiensi tidak berfungsi dengan baik, sindrom, kumpulan tanda atau gejala. AIDS merupakan kumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV, di mana menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi. Yang pertama, penularan melalui transfusi darah. Yang kedua, penularan melalui pemakaian jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, penularan secara seksual. Yang keempat, penularan dari ibu ke anak selama masa kehamilan, proses persalinan, dan menyusui. Patogenesis HIV. Penyebab HIV adalah virus yang tergolong retrovirus RNA yang disebut Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV hanya dapat bereplikasi dengan memanfaatkan sel inang. Siklus hidup HIV diawali dengan penempelan partikel virus pada reseptor CD4 dan CXCR5 di permukaan sel inang. Sel-sel yang menjadi target HIV adalah sel dendrit, sel T, dan makrofag. Sel-sel tersebut terdapat pada permukaan lapisan kulit dalam penis, vagina, dan oral yang biasanya menjadi tempat awal infeksi HIV/AIDS. Baik, siklus hidup HIV. Siklus hidup HIV, gimana sih siklus hidup HIV? Yaitu yang pertama, HIV harus masuk ke dalam tubuh manusia. Bagaimana caranya? Virus HIV dapat masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu salah satunya dapat dengan melalui darah, misalnya transfusi, atau juga dapat melalui jarum suntik bekas dari pasien yang sudah terkena HIV. Nah, setelah virus ini masuk ke dalam tubuh, dia akan menyerang sel darah putih manusia. Ini. Nah, dia akan menyerang CD4 dari sel darah putih manusia. Nah, kemudian sel HIV ini, HIV virus ini akan mengikat dan fusi. Nah, di sini virus akan mengikat kepada molekul CD4. Dia akan mengikat reseptor CD4 dan juga akan mengikat dua dari salah satu koreseptor, yaitu CCR5 atau juga bisa dengan mengikat CXCR4. Nah, setelah si HIV virus ini mengikat kedua reseptor dan koreseptor, maka terjadilah infeksi virus. Nah, di sini HIV virus itu merupakan jenis virus RNA ya. Jadi dia tidak memiliki DNA. Nah, kemudian masuk ke tahap reverse transcription. Nah, di sini si HIV virus akan mengeluarkan enzim yang namanya reverse transkriptase, di mana enzim ini akan membantu RNA HIV ini untuk diubah menjadi DNA HIV virus. Nah, dari RNA diubah menjadi RNA, supaya nanti akan memudahkan si HIV virus untuk bereplikasi. Kemudian masuk ke tahap 5, yaitu integrasi. Nah, di mana si DNA virus ini akan masuk ke dalam inti sel.
Nah, dan akan berintegrasi dengan DNA manusia, menjalin ikatan, sehingga nanti akan memudahkan si HIV virus ini untuk bereplikasi. Ketika DNA manusia ini bereplikasi, maka si DNA HIV ini akan juga ikut bereplikasi. Nah, kemudian transcription tadi ya sama, yaitu replikasi. Ketika DNA manusia bereplikasi, maka DNA HIV juga akan ikut bereplikasi. Kemudian terjadi perakitan sel rantai protein virus mengembangkan diri. Nah, di sini terjadi perakitan atau membentuk virus baru dengan protein-protein lainnya. Nah, biasanya disebut dengan prematur virus atau virus muda. Nah, di sini bersifat masih non-infeksi, belum bisa berinfeksi, belum bisa memberikan infeksi. Nah, kapan sih si prematur virus ini akan menjadi dewasa atau dapat terjadi pematangan kembali atau sudah dewasa? Nah, itu setelah si prematur virus ini keluar dari sel darah putih. Nah, setelah keluar, maka terjadilah tahap ke-8, yaitu berkembang. Nah, di sini si virus prematur akan mengeluarkan enzim yang namanya enzim protease. Enzim protease akan membantu dalam memproses protein sehingga dapat membantu mempercepat pematangan dari virus prematur tadi. Nah, virus prematur melepaskan diri dari sel yang terinfeksi. Kemudian tahap 10 terjadi pematangan yang dibantu dengan enzim protease yang memecah protein, memotong-motong protein menjadi protein tunggal dan dibentuk menjadi virus baru. Nah, untuk tanda dan gejalanya untuk orang yang sudah terkena atau terjangkit HIV, yaitu salah satunya adalah demam, sakit tenggorokan, kelelahan, penurunan berat badan, mialgia, atau biasa disebut yang nyeri otot, diare, mual dan muntah, linfadenopati, bengkak malam, meningitis aseptik, dan ada pula tanda dan gejala lain yaitu viral load tinggi, dan ini penurunan limfosit CD4 yang terus-menerus. Karena sel HIV menyerang CD4 sel darah putih, limfosit, maka di sini terjadi penurunan limfosit secara terus-menerus. Baik, perkenalkan, nama saya Aji Suryadharma. Stadium klinis infeksi HIV. Ada 4 stadium. Yang pertama stadium 1. Tidak ada gejala. Limfadenopati generalisata persisten. Selanjutnya stadium 2. Penurunan berat badan bersifat sedang yang tak diketahui penyebabnya. Kurang dari 10% dari perkiraan berat badan atau berat badan sebelumnya. Infeksi saluran pernapasan yang berulang seperti sinusitis, tonsilitis, otitis media, dan faringitis. Herpes zoster, cheilitis angularis, ulkus mulut yang berulang, ruam kulit berupa papel yang gatal, dermatitis seboroik, infeksi jamur pada kuku. Berikutnya stadium 3. Penurunan berat badan bersifat berat yang tak diketahui penyebabnya. Lebih dari 10% dari perkiraan berat badan atau berat badan sebelumnya. Diare kronis yang tak diketahui penyebabnya selama lebih dari 1 bulan. Demam menetap yang tak diketahui penyebabnya. Kandidiasis pada mulut yang menetap. Oral herilecoplakia. Tuberkulosis paru. Infeksi bakteri yang berat. Contohnya pneumonia, emphysema, meningitis,
pyomiositis, infeksi tulang atau sendi, bakteriemia, penyakit inflamasi panggul yang berat, stomatitis necroticans ulceratif akut, gingivitis, periodontitis, anemia yang tak diketahui penyebabnya, neutropeni, dan atau trombositopeni kronis. Selanjutnya ada stadium 4, sindrom wasting HIV, pneumonia bakteri berat yang berulang, infeksi herpes simplex kronis, kandidiasis esofageal, tuberkulosis ekstraparu, sarkoma kaposi, dan tanda lainnya. Laboratory test. Diagnosis HIV dapat ditegakkan menggunakan dua metode pemeriksaan, yaitu satu metode pemeriksaan serologis. Ada dua metode pemeriksaan serologis. Yang pertama rapid immunochromatography test atau tes cepat. Yang kedua enzim immunoassay atau EIA. Yang kedua metode pemeriksaan virologis PCR. Dilakukan dengan pemeriksaan DNA HIV dan RNA HIV. Saya Windiryani ingin melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu berupa alur diagnosis HIV pada bayi dan anak usia kurang dari 18 bulan, remaja dan dewasa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi, ketika ada seseorang yang terinfeksi HIV, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan virologi HIV. Untuk mempermudah, kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A1, A2, dan A3. Jika hasil dari A1-nya negatif, maka orang tersebut dikategorikan aman atau tidak terinfeksi. Tetapi jika hasil A1-nya positif, maka orang tersebut perlu melakukan uji selanjutnya, yaitu uji A2. Jika hasil dari A2-nya negatif, perlu dilakukan pengujian ulang, dan jika hasilnya negatif lagi, maka orang tersebut dikategorikan aman atau tidak terinfeksi. Selanjutnya, jika hasil dari A2-nya positif, maka perlu lanjut untuk pengujian A3, dan jika tiga-tiganya sudah diuji, maka dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dilihat, kalau tiga-tiganya hasilnya negatif, maka orang tersebut masuk ke dalam kategori non-reaktif. Dari 3 tes tersebut, jika ada 1 atau 2 yang positif, maka orang tersebut masuk dalam kategori indeterminates. Tetapi jika hasil dari tiga-tiganya positif, orang tersebut dapat dikategorikan reaktif atau HIV positif. Untuk bayi yang terpapar HIV usia kurang dari 18 bulan, dan telah melakukan pemeriksaan virologi HIV, jika hasilnya positif, maka bayi tersebut sudah mulai diberikan terapi ART dan melakukan pemeriksaan ulang virologi untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan sebelumnya. Jika hasilnya negatif, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Jika bayi tersebut tidak pernah mengkonsumsi ASI, maka bayi tersebut dapat dikategorikan aman atau tidak terinfeksi. Sedangkan untuk bayi yang mendapat atau menerima ASI, bayi tersebut beresiko terinfeksi HIV. Untuk bayi yang mengalami tanda atau gejala HIV, maka perlu dilakukan pemeriksaan virologi. Jika hasilnya positif, maka mulai diberikan terapi ART. Dan jika bayi tidak mengalami tanda atau gejala dan sehat sampai usia 9 bulan, maka bayi tersebut perlu dicek juga antibodi HIV-nya untuk memastikan apakah bayi tersebut positif HIV atau negatif HIV. Jika hasilnya positif, ulangi pengecekan antibodi pada usia 18 bulan atau 6 minggu setelah pemberian ASI. Dan jika hasilnya negatif, kemungkinan besar HIV-nya juga negatif. Selanjutnya, tujuan terapi di sini yaitu untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, meningkatkan kualitas hidup pasien, memulihkan dan menjaga daya tahan tubuh, serta mencegah penularan. Kemudian ada terapi farmakologi. Ada antiretroviral atau bisa disingkat dengan ARV, adalah obat
replikasi HIV dan merupakan strategi secara klinis paling berhasil hingga saat ini. Tujuannya untuk menekan replikasi HIV secara maksimum, meningkatkan limfosit CD4 dan memperbaiki kualitas hidup penderita yang pada gilirannya akan dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas. Golongan obat antiretroviral ada 3 macam. Yang pertama fusion inhibitor, di mana berikatan dengan subunit GP41 selubung glycoprotein virus sehingga fungsi virus ke target sel dihambat. Contoh obatnya ada emfupirtid. Yang kedua reverse transkriptase inhibitor, di mana dibagi lagi menjadi 3. Ada NRTI atau nucleoside reverse transkriptase inhibitor, mengubah RNA virus menjadi DNA proviral sebelum bergabung dengan kromosom host. Bekerja pada tahap awal replikasi HIV melalui 3 tahap fosforilasi oleh enzim sel host di sitoplasma untuk menjadi bentuk aktif. Contoh obatnya ada zidofudin, stafudin, lamivudin, emtricitabine, abacavir, dan digonicin. Kemudian ada NTRTI atau nucleotide reverse transkriptase inhibitor, di mana pada penghambatan replikasi HIV sama dengan NRTI tetapi hanya memerlukan 2 tahapan proses fosforilasi, sehingga diharapkan dengan berkurangnya 1 tahap fosforilasi, obat dapat bekerja lebih cepat dan konversinya menjadi bentuk aktif lebih sempurna. Contoh obatnya ada tenofovir. Kemudian ada NNRTI atau nucleoside reverse transkriptase inhibitor, di mana menghambat aktivitas enzim reverse transkriptase dengan cara berikatan di tempat yang dekat dengan tempat aktif enzim dan menginduksi perubahan konformasi pada situs, tidak mengalami fosforilasi untuk menjadi bentuk aktif. Contoh obatnya ada efavirenz dan nevirapin. Kemudian yang ketiga ada protease inhibitor, di mana berikatan secara reversibel dengan situs aktif HIV protease. Hal ini menyebabkan terhambatnya pelepasan polipeptid precursor virus dan enzim protease sehingga menghambat maturasi virus. Contoh obatnya ada ritonavir boosted atazanavir, ritonavir boosted irpinavir, ritonavir boosted darunavir, dan ritonavir. Baik, perkenalkan saya Deriani. Saya akan membawakan presentasi selanjutnya. Di sini ada pilihan terapi lini pertama, di mana terapinya terdiri dari 2 NRTI plus 1 NNRTI. Terapi untuk dewasa dan remaja dengan rentang usia 10 hingga 19 tahun. Terapi pilihannya terdiri dari tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Di sini ada alternatif terapi lainnya. Kemudian terapi untuk anak dengan rentan usia 3 hingga 10 tahun. Pilihan terapinya terdiri dari zidofudin, lamivudin, dan efavirenz. Serta di sini ada terapi alternatif lainnya. Dan terapi untuk anak dengan usia kurang dari 3 tahun, terapinya dengan menggunakan abacavir atau zidofudin, lamivudin, dan ritonavir boosted lopinavir. Dan di sini ada terapi alternatif lainnya. Di sini ada pengobatan terapi lini kedua, di mana pada lini kedua pengobatan terdiri dari 2 NRTI plus 1 booster PI. Pada pasien dewasa dan remaja, jika pada lini pertama menggunakan zidofudin, maka pada lini kedua zidofudin diganti dengan tenofovir dan NNRTI diganti dengan ritonavir boosted lopinavir. Dan jika sebelumnya menggunakan tenofovir, maka pada lini kedua tenofovir diganti dengan zidofudin dan NNRTI diganti dengan ritonavir boosted lopinavir. Untuk HIV dan koinfeksi TB, jika sebelumnya pasien menggunakan zidofudin pada lini pertamanya, maka pada lini kedua ini zidofudin diganti dengan tenofovir dan NNRTI diganti dengan ritonavir boosted lopinavir dosis ganda. Jika pada terapi lini pertama sebelumnya menggunakan tenofovir, maka pada lini kedua tenofovir diganti dengan zidofudin dan NNRTI diganti dengan ritonavir boosted lopinavir dosis ganda. Di sini ada pasien HIV dan koinfeksi
VHB. Pengobatannya terdiri dari zidofudin ditambah dengan tenofovir, lamivudin, dan ritonavir boosted lopinavir. Pengobatan terapi pada anak terdiri dari dua, ada yang berbasis LPV dan ada yang berbasis NNRTI. Untuk yang berbasis LPV, untuk lini pertamanya, ada yang diberikan abicavir ditambah lamivudin dan ritonavir boosted lopinavir. Juga ada yang diberikan zidofudin, lamivudin, dan ritonavir boosted lopinavir. Jika pada pengobatan lini pertama tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka diberikan terapi lanjutan untuk lini kedua. Pada lini kedua ini, bila pada lini pertama diberikan abicavir, maka untuk lini kedua, abicavir diganti dengan zidofudin dan LPV atau ritonavir boosted lopinavir, maka pada lini kedua diganti dengan efavirenz. Dan jika pada lini pertama diberikan terlebih dahulu zidofudin, maka untuk lini kedua, zidofudin diganti dengan abicavir atau bisa juga diganti dengan tenofovir, dan LPV diganti dengan efavirenz. Di sini ada paduan berbasis NNRTI, di mana untuk semua usia pada anak. Lini pertamanya bisa digunakan abicavir atau tenofovir, lamivudin, dan efavirenz, atau dapat menggunakan zidofudin, lamivudin, dan efavirenz. Jika pada lini pertama hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pengobatan terapi dapat dilanjutkan menggunakan lini kedua, yaitu zidofudin sebagai pengganti dari abicavir dan tenofovir pada lini sebelumnya, dan efavirenz pada lini sebelumnya diganti dengan ritonavir boosted lopinavir. Pada lini sebelumnya, jika menggunakan zidofudin, maka untuk lini kedua, zidofudin diganti dengan abicavir atau tenofovir, dan efavirenz diganti dengan ritonavir boosted lopinavir. Ini terapi untuk wanita hamil, di mana tujuannya untuk mencegah terjadinya penularan dari ibu kepada anak, dan juga untuk mengoptimalkan pengobatan yang diterima. Ada yang perlu diperhatikan yaitu obatnya abicavir, emtricitabine, lamivudin, tenofovir, zidofudin yang dapat mengobati plasenta, serta nefirapin digunakan pada masa kehamilan dengan monitoring fungsi hati, terutama selama 18 minggu pertama pada pengobatan. Ini ada pemilihan terapi lini ketiga, di mana terapi lini ketiga dilakukan ketika terjadi kegagalan pada terapi lini pertama dan lini kedua. Obatnya antara lain ada ritonavir boosted darunavir serta dolutegravir dengan atau tanpa NRTI. Saya Indri Sukmawati Agustini. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Ini adalah tabel pengobatan terapi infeksi oportunistik. Apa sih infeksi oportunistik itu? Infeksi oportunistik adalah penyakit HIV yang sudah terinfeksi bakteri, virus, jamur, parasit, sehingga menjadi penderita penyakit HIV/AIDS. Infeksi yang disebabkan oleh jamur antara lain yang pertama kandidiasis oral atau sariawan menggunakan terapi atau pengobatan fluconazole 100 mg diminum selama 7-14 hari, atau menggunakan obat nistatin 500.000 units
diminum 4 kali 1 untuk 7 sampai 14 hari. Yang kedua, Candidiasis esophagus. Candidiasis esophagus disebabkan oleh jamur Candida albicans, yaitu penyakit ini terjadi pada pasien keadaan kelainan imun, termasuk pasca kemoterapi dan AIDS. Penyakit ini menggunakan terapi atau pengobatan fluconazole 100-400 mg, obat minum atau intravena, diminum selama 14-21 hari atau menggunakan obat intraconazole 200 mg per hari, diminum selama 14-21 hari. Selanjutnya, Pneumocystis jirovecii pneumoniae. Penyakit ini menggunakan pengobatan kombinasi trimethoprim sulfamethoxazole intravena atau obat minum 15-20 mg per hari, kombinasi 3-4 kali dosis terbagi selama 21 hari, atau menggunakan pengobatan pentamidin intravena 4 mg per hari untuk 21 hari. Pengobatan lanjutan menggunakan obat Atavaquone suspensi 750 mg, 1 kali minum 5 ml, diminum setiap hari bersamaan dengan makan selama 21 hari. Selanjutnya, Cryptococcal meningitis. Penyakit ini menggunakan pengobatan amphotericin B 0,7 mg per hari, intravena minimal 2 minggu dengan flucloxetine 100 mg per hari, obat minum selama 2 minggu, diikuti dengan fluconazole 400 mg per hari, diminum untuk 8 minggu sampai kultur CSF negatif. CSF kultur itu adalah cerebrospinal fluid, yaitu larutan yang menyangga sistem saraf pusat, sistem ventrikular yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. CSF kultur itu diambil dari cairan cerebrospinal. Selanjutnya, penyakit histoplasmosis. Penyakit histoplasmosis terjadi di paru-paru. Menggunakan pengobatan liposomal amphotericin B 3 mg per hari, intravena untuk 2 minggu, diikuti intraconazole 200 mg 3 kali 1 untuk 3 hari, kemudian 2 kali sehari untuk 12 bulan. Selanjutnya, penyakit kokidioidomicosis atau demam Fali. Pengobatannya menggunakan amphotericin B 0,7 sampai 1 mg per hari, intravena sampai perbaikan klinis. Penggunaan sesudah 500 sampai 1000 mg. Kemudian beralih ke golongan azol atau menggunakan fluconazole 400 sampai 500 mg sekali sehari. Selanjutnya, infeksi oportunistik yang disebabkan oleh parasit. Yang pertama, encephalitis toxoplasma. Penyakit ini berada di daerah otak. Menggunakan terapi primetamin 200 mg diminum sekali, kemudian 50-75 mg ditambah sulfadiazin 1-100,5 gram diminum 4 kali sehari, dan leukovorin 10-25 mg diminum sekali untuk 6 minggu. Kemudian, penyakit isosporiasis. Menggunakan pengobatan trimethoprim dan sulfamethoxazole kombinasi dengan potensi 160 mg trimethoprim dan sulfamethoxazole 800 mg diminum sekali untuk 6 minggu. Isosporiasis ini adalah penyakit pada usus. Selanjutnya, infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
Yang pertama, Mycobacterium avium complex. Infeksi sering terjadi pada paru, usus, sumsum tulang, hati, dan limfa. Pengobatan penyakit ini menggunakan obat clarithromycin 500 mg diminum 2 kali sehari ditambah ethambutol 15 mg per hari diminum sehari sekali, dan untuk pengobatan lanjut menggunakan rifabutin 300 mg per hari. Dosis disesuaikan dengan ART. Selanjutnya adalah Salmonella enterocolitis atau bakterimia. Menggunakan pengobatan ciprofloxacin 500-700 mg diminum 2 kali sehari untuk 14 hari pengobatan. Selanjutnya, Campylobacter enterocolitis. Penyakit ini menyerang pada usus. Menggunakan pengobatan ciprofloxacin 500 mg diminum 2 kali sehari, atau bisa juga menggunakan azithromycin 500 mg diminum sekali untuk 7 hari atau 14 hari dengan bakterimia. Selanjutnya, Shigella enterocolitis, infeksi usus. Menggunakan pengobatan ciprofloxacin 500 mg diminum 2 kali sehari untuk 5 hari atau untuk 14 hari. Selanjutnya, infeksi yang disebabkan oleh virus yang pertama adalah Mucocutaneous herpes simplex. Menggunakan pengobatan acyclovir 5 mg per kilogram intravena setiap 8 jam sampai lesi menurun. Kemudian, acyclovir 400 mg diminum 3 kali 1 sampai sembuh total. Obat alternatifnya adalah bisa juga dengan famciclovir atau valacilovir. Selanjutnya, varicella zoster primer menggunakan pengobatan acyclovir 10-15 mg setiap 8 jam intravena untuk 7-10 hari, kemudian beralih ke acyclovir obat minum 800 mg 5 kali sehari setelah penurunan suhu badan sampai normal. Obat alternatifnya adalah famciclovir atau valacilovir. Penyakit berikutnya, cytomegalovirus retinitis, yaitu penyakit gangguan pada mata penderita HIV/AIDS. Menggunakan pengobatan ganciclovir intraokular ditambahkan dengan obat vanciclovir 900 mg diminum 2 kali 1 sampai 21 hari, kemudian sekali sehari sampai pemulihan imun dari ART. Selanjutnya, penyakit cytomegalovirus esophagitis atau colitis. Penyakit radang usus pada penderita HIV/AIDS. Pengobatannya menggunakan ganciclovir 5 mg per kilogram intravena setiap 12 jam untuk 21 sampai 28 hari. Saya Krista Resti Starila akan melanjutkan presentasi mengenai terapi nonfarmakologi pada penderita HIV/AIDS. Terapi nonfarmakologi yang pertama yaitu mengkonsumsi asupan nutrisi yang baik. Bagi penderita HIV/AIDS, asupan nutrisi harian merupakan salah satu hal penting yang patut untuk diperhatikan. Dengan mengkonsumsi asupan nutrisi, dapat mempertahankan kandungan gizi dalam tubuh, serta dapat meningkatkan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit. Lalu yang kedua, berjemur di pagi hari. Berjemur di pagi hari ini berguna untuk memenuhi kebutuhan vitamin D.
karena pada penderita HIV/AIDS jika kekurangan vitamin D dapat memperparah gejalanya. Studi kasus. Tuan RN berusia 35 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 170 cm. Memiliki latar belakang pernah menggunakan jarum suntik secara bersama-sama dan memiliki tato di beberapa bagian tubuhnya, serta pernah melakukan seks bebas. Gejala saat ini adalah mengalami kandidiasis oral, dibuktikan dengan lesi putih pada lidah dan timbul luka pada sudut bibir, serta pasien mengeluh sulit untuk menelan. Kondisi fisiknya memburuk sejak 1 minggu yang lalu, dengan demam dan berkeringat dingin terutama pada malam hari. Berat badan pasien menurun drastis dalam setahun terakhir. Pada saat dibawa ke rumah sakit, tekanan darah pasien 110/80 mmHg. Pasien merasa lemas, pusing, mual, dan muntah. Dilihat dari hasil lab dan beberapa gejala yang dialami, pasien tersebut didiagnosa oleh dokter menderita HIV stage 3. Pertanyaannya, yang pertama, kembangkan kasus berikut mulai dari gejala klinis sampai parameter laboratorium yang mendukung. Lalu yang kedua, analisis kasus tersebut serta tentukan farmakoterapinya. Dijawab ya teman-teman, bisa dijawab di kolom komen atau di online learning UHAMKA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.